Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif oleh Hartini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu. Ini adalah dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sebelum saya memberikan contoh penerapan segitiga restitusi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah contoh kalimat yang digunakan saat melakukan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Selanjutnya, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan kita dengan murid. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kedua, mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di sini ada kasus pertama. Murid yang bernama Nadra tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya yang bernama Kevin. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut video contoh dari tahapan segitiga restitusi. Nadra sengaja ibu panggil ke ruangan ibu karena tadi ibu mendapat laporan dari ketua kelas bahwasannya Nadra itu bertengkar di dalam kelas dengan teman. Benar? Ya Bu, benar. Kenapa nak bertengkar dengan teman? Karena Bu, saya sedang mengerjakan soal matematika. Kevin menyebut saya Bu. Terus apa yang Nadra lakukan terhadap Kevin? Karena saat itu saya terpancing emosi. Saya tidak sengaja membentak Kevin. Dan saya juga tidak sengaja memukul meja Kevin Bu. Oh begitu. Ya sih, seandainya ibu ada pada posisi Nadra, bisa jadi ibu juga akan melakukan hal yang sama terhadap apa yang Nadra lakukan. Tapi kalau menurut Nadra, apakah hal yang Nadra lakukan itu benar? Tidak Bu. Kenapa? Karena Bu, itu melanggar salah satu keyakinan kelas kita. Menurut anak ibu, keyakinan kelas apa yang anak ibu langgar? Yaitu keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati antar teman.
Oh, paham anak ibu terhadap keyakinan kelas, karena memang keyakinan kelas itu sudah kita lakukan saat di awal semester kemarin ya kan. Jadi menurut anak ibu, apa yang harusnya atau yang seharusnya anak ibu lakukan untuk saat menghadapi permasalahan tersebut? Saya harus lebih sabar dan saya harus bisa mengendalikan emosi. Dan jika kejadian itu terulang lagi, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Tuh pinter anak ibu. Jadi memang kalau seandainya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, boleh dilaporkan ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas supaya kelas itu lebih aman, tertib, nyaman, menyenangkan, dan tidak ada pertengkaran yang terjadi dalam kelas. Paham ya nak ya? Ya Bu, paham. Bisa memperbaiki kesalahannya untuk kedepannya? Bisa Bu. Bisa untuk anak ibu lebih baik lagi ke depannya? Bisa Bu. Bisa anak ibu menahan emosi dan mengendalikan diri untuk tidak berbuat kesalahan? Bisa Bu. Oke, keren anak ibu cakep. Oke, sekarang permasalahan ini sudah selesai. Tidak ada lagi pertengkaran yang terjadi dalam kelas. Silahkan anak ibu introspeksi diri, refleksi diri supaya ke depannya anak ibu bisa lebih baik. Oke? Sekarang anak ibu silahkan kembali ke ruangan kelas dan belajar sesuai dengan materi yang selanjutnya. Oke ya? Oke Bu. Terima kasih ya Bu. Iya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadra Asyifa. Saya dari kelas 9B. Di sini saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Hartini. Saya bisa belajar untuk lebih mengendalikan diri dari emosi karena kenakalan teman sekelas saya. Di sini saya bisa belajar untuk lebih sabar dan bisa mengendalikan emosi dan saling menghargai dan menghormati antar teman. Terima kasih. Kasus kedua, Sahputra tidak masuk dalam kelas saat pelajaran agama karena tidak menyelesaikan tugas dari guru agama tersebut dan takut dihukum sehingga mengambil tindakan untuk tidak mengikuti proses pembelajaran. Ini dia video dari tahapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Anak ibu, tahu nggak kenapa anak ibu panggil ke ruangan ibu nak? Tahu. Kenapa? Masalah. Tahu bermasalah. Tadi ibu dapat laporan nih dari sekretaris. Saputra tidak masuk di jam pelajaran kedua, benar? Benar. Pelajaran apa tadi nak? Agama. Kenapa anak ibu tidak masuk pelajaran agama? Karena tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Jadi Saputra kemana waktu pelajaran agama? Tidak pernah. Ngapain nak? Di belakang labor? Duduk doang. Duduk doang sambil menghayal, melamun gitu. Kenapa tidak nggak mengerjakan PR gitu kan? Tapi tetap masuk gitu. Kenapa tidak masuk gitu? Walaupun tidak mengerjakan PR. Karena takut dihukum. Takut dihukum. Sama siapa dihukum? Gurunya. Sama gurunya. Manusiawi sih sebenarnya untuk melakukan kesalahan itu, tapi Saputra nggak kemana-mana, di belakang labor aja. Ya. Jadi kalau misalnya nih ibu tanya, kira-kira tindakan yang anak ibu lakukan benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena tidak memiliki rasa tanggung. Karena tidak memiliki rasa tanggung jawab. Kalau ibu tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Harus disiplin. Harus disiplin, Dan menghargai guru. menghargai guru, Masuk satu jam pelajaran. masuk jam pelajaran, terus apalagi? Tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jadi ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin ya, yang sudah anak ibu sebutkan tadi. Jadi kalau dengan kejadian ini, Saputra bisa nggak memperbaiki kejadian ini untuk kedepannya lebih baik lagi? Bisa Dengan cara apa nak? disiplin dan mengerjakan PR. Disiplin dan mengerjakan PR. Kemudian Masuk satu jam pelajaran. masuk jam pelajaran serta bertanggung Ya.
game. Itu faktor ya. Jadi besok main gamenya dikurangi, anak ibu harus bisa bertanggung jawab dan bisa paham gitu keyakinan kelas kita itu apa. Jadi anak ibu bisa lebih disiplin ke depannya. Bisa memperbaiki diri anak ibu, bisa buat dirinya disiplin dan meninggalkan hal-hal negatif seperti kejadian hari ini. Oke, terima kasih atas semangatnya. Harapan ibu ke depan anak ibu tidak melakukan lagi kesalahan untuk hari ini. Jadi tahu tanggung jawabnya, ya. Salah satunya apa? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain bukan saja guru mata pelajaran saja, tapi teman, kemudian wali kelas, orang sekeliling kita. Dan kita juga harus punya tanggung jawab, disiplin diri gitu loh. Paham ya nak ya? Jadi sekarang jadikan kejadian hari ini adalah pengalaman hidup atau pelajaran hidup untuk anak ibu Saputra untuk besok bisa lebih baik lagi. Oke? Bisa? Tetap semangat dan jadilah pribadi yang baik. Ya nak ya? Oke, sekarang anak ibu boleh kembali ke kelas dan ikutin proses pembelajaran dengan baik dan disiplinkan diri. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ibu maafkan hari ini. Tapi anak ibu besok tahu ya apa yang harus anak ibu lakukan. Oke? Nah, tetap happy, tetap semangat dan kerjakan tugas kalau memang ada tugas dikasih guru, baik pelajaran agama, PKN atau pelajaran yang lainnya. Oke ya nak ya? Sekarang kembali ke kelas dan sampaikan maaf ke guru mata pelajaran guru pelajaran agama. Ya, ya nak. Perkenalkan, nama saya Saputra dari kelas 9B. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Artini karena kesalahan saya tidak masuk saat pelajaran agama. Dengan berdiskusi dengan Bu Artini, saya dapat lebih memahami keyakinan kelas seperti disiplin, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Saya akan berusaha ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Demikian pemaparan dan contoh dari tahapan segitiga restitusi. Kesimpulannya, penerapan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi adalah konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini membantu individu menjadi lebih berkomitmen, lebih berkembang, dan lebih bahagia dalam kehidupan mereka. Dengan menerapkan disiplin positif melalui tahapan segitiga restitusi sebagai upaya kita para pendidik dan orang tua dalam menghantarkan anak-anak dan peserta didik kita menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dituju dan bisa ditanamkan serta diterapkan dari kasus 1 adalah sabar dan saling menghormati atau menghargai orang lain. Sedangkan dari kasus 2, nilai yang dituju dan bisa ditanamkan serta diterapkan adalah tanggung jawab, disiplin, dan menghormati atau menghargai orang lain. Segitiga restitusi dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah di lingkungan sekolah sesuai dengan tahapannya. Demikian dari pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.